系。 Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang asasin atau pembunuh bayaran tersohor bernama Linan. Rupanya saat ini Linan mendapat tugas untuk menghabisi seorang pejabat korup. Namun sebelum menghabisinya, Linan harus menghadapi dulu beberapa anak buah si pejabat dan inilah aksi Linan. Dengan cukup mudah, Linan mampu meratakan semua anak buah si pejabat. Kemudian Linan menghampiri si pejabat dan langsung menodongkan pedangnya hingga tanpa basa-basi Linan pun menghabisi si pejabat korup tersebut. Beberapa menit kemudian, Linan tiba-tiba merasakan sakit di jantungnya sehingga dengan cepat Linan mendatangi seorang tabib sekaligus gurunya Linan. Terlihat sang guru langsung mengobati Linan dan mengatakan jika Linan mempunyai penyakit jantung. Hanya ada satu obat untuk menyembuhkan jantung Linan, yaitu dengan tumbuhan langka yang berada di tengah hutan. Namun untuk sementara sang guru memberikan dulu obat penahan nyeri agar Linan bisa bertahan selama beberapa bulan. Sang guru juga menyarankan sebaiknya Linan tidak bertarung dulu jika penyakit jantungnya tidak ingin kambuh kembali. Kemudian Linan pun berterima kasih lalu pergi dari sana. Setelah itu Linan mendatangi tempat wanita malam karena sudah lama sekali totongnya tidak pernah diasah. Hingga ketika Linan melihat si wanita malam yang begitu seksoi, ia pun langsung ngegas karena sudah tidak tahan lagi. Namun ketika sudah cerot Linan yang tidak mempunyai uang, ia pun memutuskan untuk kabur. Ketika di luar, Linan sempat dihadang oleh dua penjaga, namun tentu Linan dapat dengan mudah menghabisi kedua penjaga tersebut. 1 minggu kemudian memperlihatkan Linan yang sedang tidur di emperan rumah warga. Tak lama ada beberapa bocil menghampiri Linan lalu mencuri semua barangnya termasuk dengan pedangnya. Ketika terbangun, Linan baru sadar jika semua barangnya telah dicuri hingga ia pun mencoba mencarinya. Di tengah perjalanan, Linan bertemu dengan 3 orang begundal yang berniat akan memperkios seorang wanita. Awalnya Linan tidak memperdulikan hal itu karena ia sedang fokus mencari barangnya yang hilang. Namun karena 3 begundal itu akan menggunakan kekerasan kepada si wanita, Linan terpaksa langsung mencegahnya. Akan tetapi Linan tidak bisa menghajar mereka semua karena ia takut jika penyakit jantungnya kembali kambuh. Alhasil Linan pun harus dikeroyok tanpa perlawanan oleh ketiga begundal tersebut. Setelah itu si wanita yang merasa berhutang budi kepada Linan, ia pun membawa Linan ke rumah si wanita. Setibanya di sana, ternyata wanita itu membuka warung nasi dan wanita ini bernama Seon. Seon pun memberikan makan gratis kepada Linan sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkannya. Di waktu yang sama, datanglah seorang bocil bernama Kiming yang merupakan anak kandung Seon. Rupanya Seon ini adalah seorang janda karena suaminya telah dihabisi oleh penjahat beberapa tahun yang lalu. Di sini Kiming menanyakan kepada Seon kenapa ia membawa gelandangan ke rumah. Seon menjawab kalau orang itu adalah orang yang telah menyelamatkannya. Setelah selesai makan, Linan berniat akan pamit pergi kepada Seon. Namun Seon yang sibuk, ia pun tidak mendengar dan malah menyuruh Linan untuk mengantarkan semangkuk nasi kepada pelanggannya. Bukan hanya itu, Seon juga menyuruh Linan untuk membersihkan meja dan memotong kayu bakar. Linan sendiri tidak bisa menolak dan ia hanya menuruti semua apa yang diperintah Seon karena merasa tidak enak. Tidak terasa hari pun sudah malam sehingga Seon meminta agar Linan menginap saja di rumahnya. Linan yang kebetulan tidak tahu harus pergi kemana, ia pun menerima tawaran tersebut.
Ketika akan tidur, Kiming anak Seon bercerita kepada Linan jika kelak dirinya dewasa, ia sangat ingin menjadi asasin atau pembunuh bayaran. Kiming ingin membalas semua penjahat yang dulu telah menghabisi mendiang ayahnya. Mendengar hal itu, Linan pun hanya terdiam karena kita tahu Linan juga adalah seorang pembunuh bayaran. 멋지잖아, 그쵸? 아저씨 같은 거지들한테 맨날 공짜밥도 주고. Keesokan harinya, Linan mendatangi tabib atau sang guru di kediamannya. Di sini, Linan melihat ada beberapa bocil nakal yang kemarin mencuri barang-barang Linan. Linan pun bertanya kenapa para bocil nakal itu ada di sini. Sang guru menjelaskan jika semua bocil itu adalah anak yatim piatu sehingga sang guru akan merawat mereka. Para bocil itu sangat miskin dan untuk makan sehari-harinya mereka hanya mengandalkan mencuri. Namun kali ini sang guru telah menasehati mereka semua dan bisa dipastikan jika mereka tidak akan pernah mencuri lagi. Kemudian sang guru mengembalikan pedang dan barang Linan yang kemarin dicuri oleh para bocil tersebut. Di sini Linan hanya mengambil pedangnya saja dan untuk semua barangnya ia berikan kepada sang guru untuk menafkahi para bocil itu. Bahkan Linan juga memberikan semua uangnya kepada sang guru agar nantinya semua anak tersebut tidak kekurangan lagi. Kemudian Linan memohon kepada sang guru agar dicarikan tumbuhan langka yaitu untuk mengobati sakit jantungnya. Sang guru pun berjanji jika secepatnya ia akan mencarikan tumbuhan tersebut untuk Linan. Setelah itu, Linan kembali ke rumah Seon karena sekarang ia berniat untuk bekerja di sana sambil menunggu sang guru mendapatkan tumbuhan langkanya. 여기서 당분간 일을 해도 되겠어? Seon yang kebetulan sedang membutuhkan karyawan, ia pun menerima Linan sehingga kini Linan resmi menjadi karyawan Seon. Malam harinya, adegan berpindah kepada sipir penjara kayu yang akan memberikan makanan untuk satu tahanan kelas kakap. Namun di sana dengan sengaja sipir itu malah menumpahkan makanan tersebut dengan tujuan meledek si tahanan kelas kakap yang bernama Doci. Ketika larut malam, Doci si tahanan kelas kakap nekat keluar dari sel bersama satu temannya dan langsung menghabisi si sipir tadi. Setelah itu, Doci dan temannya langsung kabur dari penjara tersebut. Keesokan harinya, adegan berpindah ke seorang hakim yang sedang menyiksa beberapa anak buahnya karena telah ketahuan korupsi. Tak lama, sang hakim dihampiri oleh ajudannya yang bernama Samsul untuk memberikan surat dari raja. Ketika dibuka, rupanya surat itu mengabarkan jika Doci si tahanan kelas kakap semalam telah kabur dari penjara. Sang hakim diperintah agar mengerahkan semua prajuritnya untuk menangkap lagi Doci. Mengetahui hal tersebut, sang hakim langsung meminta para prajuritnya agar memblokir semua jalan untuk menangkap Doci. 좋아. 어때? 다들 들었어? 예. 목소리 봐라. Malam harinya memperlihatkan sang hakim yang sedang tidur pulas bersama istrinya. Tak lama kemudian sang hakim terbangun karena ia kebelet buang air kecil. Namun ketika di toilet, tiba-tiba sang hakim ditodong pedang oleh seorang pembunuh bayaran atau asasin muda. Di sini asasin muda itu menginginkan agar sang hakim memberi perlindungan kepada Doci si tahanan kelas kakap yang kemarin kabur. Jika sampai terjadi sesuatu kepada Doci, maka asasin muda itu berjanji akan menghabisi seluruh keluarga sang hakim. Karena ketakutan, sang hakim pun mengiyahkan permintaan asasin muda tersebut. Pagi harinya, sang hakim menceritakan semua kejadian semalam kepada Samsul ajudannya. Sang hakim sangat takut jika dirinya menangkap Doci, maka keluarganya akan dihabisi oleh asasin muda semalam. Di sini Samsul menyarankan sang hakim agar sebaiknya menuruti saja perkataan asasin muda tersebut. Samsul juga menyarankan agar sang hakim memerintahkan lagi semua prajuritnya untuk tidak jadi memblokir jalan. Pada akhirnya sang hakim pun setuju dengan saran yang diberikan oleh Samsul. 그러면 되겠네. 솔직히 무서워. Siang harinya memperlihatkan Samsul yang sedang mendatangi seseorang di suatu tempat.
Rupanya orang ini adalah tangan kanan dari kakak kandung Doci yang merupakan pengusaha sukses. Kakak kandung Doci telah menugaskan si tangan kanan ini agar memberikan hadiah kepada Samsul karena telah membuat Doci adiknya bisa pergi dengan aman. Terungkap fakta jika asasin muda yang mengancam sang hakim semalam adalah orang suruhan Samsul. Samsul telah disogok oleh kakak kandung Doci sehingga Samsul akan melakukan segala cara asalkan Doci bisa pulang dengan selamat. 다른 날엔 거래 깨지는 걸로 끝나지 않을 거예요. Sore harinya adegan berpindah kepada Linan si tokoh utama yang sedang beres-beres di warung nasi milik Seon. Tak lama Linan kedatangan dua pelanggan yang mana ternyata itu adalah Doci dan satu temannya. Linan yang tidak mengetahui siapa Doci, ia pun langsung melayani Doci seperti pelanggan pada umumnya. Hingga ketika hari sudah mulai malam, Doci dan satu temannya tak kunjung pergi dan mereka malah terus memesan makanan. Terlihat Linan, Seon, dan Kiming putranya yang sudah risih karena mereka akan segera tutup. Tiba-tiba Kiming menatap Doci dengan sangat tajam dan ia seperti mengingat sesuatu. Hingga kemudian Kiming mendekati Doci dan langsung menusuk perutnya, namun tusukan itu berhasil ditahan. Doci langsung menghajar Kiming sampai membuatnya tersungkur. Di sini Doci menanyakan kenapa Kiming melakukan hal tersebut. Kiming menjawab jika Doci lah penjahat yang telah menghabisi ayahnya dulu. Doci pun hanya tersenyum dan ia langsung menyuruh satu temannya untuk menghabisi Kiming. Linan yang melihat semua kejadian itu tentu ia tidak akan tinggal diam hingga dengan terpaksa ia mengeluarkan semua kemampuannya. Melihat temannya Koit, Doci langsung mengajak Linan untuk berduel hingga inilah aksinya. Dengan sangat mudah, Linan berhasil menghabisi Doci. Setelah itu, Linan mengubur jasad Doci dan temannya di kebun yang tak jauh dari rumah Seon. Seon sendiri yang mengetahui kehebatan Linan, ia pun sampai tercengang karena sebelumnya ia tidak pernah menyangka jika Linan adalah orang hebat. Keesokan harinya, Samsul si ajudan sang hakim mendapat kabar dari anak buahnya jika Doci belum juga sampai ke kampung halamannya. Anak buah Samsul sempat melihat Doci kemarin sore yang sedang makan di warung nasi milik Seon. Samsul juga mendapat pesan dari kakak Doci yang meminta Samsul agar mengecek kondisi sekitar karena ditakutkan terjadi sesuatu kepada Doci adiknya. Mendengar hal tersebut, Samsul pun bergegas pergi ke warung nasi milik Seon dan ia berpura-pura ingin membeli makanan. 뭐야? Di sini Samsul menunjukkan foto Doci kepada Seon lalu menanyakan apakah Seon pernah melihat pria tersebut. Seon menjawab jika dirinya sama sekali tidak pernah melihatnya. 못 봤구만. 못 봤어. Merasa tidak puas dengan jawaban Seon, Samsul menghampiri Kiming lalu dibawa ke suatu tempat. Di sini Samsul menginterogasi Kiming dan menanyakan tentang keberadaan Doci sekarang. Untungnya Kiming hanya menjawab tidak tahu meskipun ia sempat diancam beberapa kali. Tak lama kemudian, Samsul mendapat kabar dari seorang petani karena tak sengaja ia telah menemukan dua jasad orang saat menggali kebunnya. Ketika dicek, rupanya dua jasad itu adalah Doci dan satu temannya kemarin. Di sini Samsul sempat keheranan karena siapakah orang yang telah berani menghabisi Doci. Keesokan harinya, Samsul mendatangi tabib atau gurunya Linan sebab si guru pasti tahu siapa orang yang telah menghabisi Doci. Awalnya guru Linan tidak mau menjawab. Namun karena Samsul mengancam akan menghabisi semua anak yatim asuhannya, dengan terpaksa sang guru pun akhirnya mengatakan jika pelakunya pasti Linan yang sekarang tinggal di rumah Seon. Mendengar hal tersebut, Samsul pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk mencari Linan di rumah Seon. Beberapa menit kemudian memperlihatkan Samsul dan pasukannya yang sudah sampai di rumah Seon dan terlihat juga di sana ada si asasin muda yang ikut membantu Samsul. Namun rupanya kedatangan Samsul ke sini bukan untuk menghabisi Linan melainkan mengajaknya bekerja sama.
Samsul malah meminta Linan agar menghabisi saja kakaknya Doci karena dia pasti akan terus mencari Samsul dan juga Linan. Jika Linan bersedia, maka Samsul berjanji tidak akan pernah mengganggunya lagi. Akan tetapi jika Linan menolak, maka ia akan menghabisi Seon berikut dengan Kiming putranya. Pada akhirnya, meskipun penyakit jantungnya belum sembuh, dengan terpaksa Linan mengiyahkan permintaan Samsul. 이제야 좀 대화가 될 것 같네. Keesokan harinya memperlihatkan Linan yang sedang bersiap untuk menyerang kakaknya Doci. Namun sebelum itu, terlebih dahulu ia mendatangi sang guru untuk menanyakan siapakah Samsul yang sebenarnya. Di sini sang guru menjelaskan jika Samsul adalah ajudan sang hakim yang mempunyai otak licik. Samsul selalu menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang besar. Setelah mengetahui itu semua, Linan bergegas pergi untuk menghabisi kakaknya Doci terlebih dahulu. Di sisi lain memperlihatkan Samsul yang sekarang didatangi oleh tangan kanan kakaknya Doci. Si tangan kanan sangat marah karena ia tahu jika Samsul telah mengirim Linan untuk menghabisi kakak Doci yang merupakan bosnya. Samsul pun menjelaskan jika kakak Doci tewas maka semua kekayaannya akan ia rebut dan hasilnya nanti akan Samsul bagi dua dengan si tangan kanan. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya si tangan kanan luluh dan mau bergabung dengan Samsul. 산채 두목이야. Adegan berpindah kepada Linan yang sekarang sudah berada di markas kakaknya Doci lalu menghabisi semua anak buahnya yang berjaga. Kemudian Linan masuk dan mendatangi kakaknya Doci yang sedang asik bersama 4 wanita. Rupanya kakak Doci ini bukan orang biasa karena ia juga mempunyai keahlian bela diri hingga terjadilah perduelan. Terlihat mereka yang sama-sama kuat, namun pada akhirnya Linan berhasil menghabisi kakaknya Doci. Setelah itu Linan pergi untuk kembali ke rumah Seon. Namun di tengah perjalanan ia malah dihadang oleh anak buah Samsul serta si tangan kanan kakaknya Doci yang sekarang berpihak kepada Samsul. Ternyata Samsul juga menginginkan Linan tewas karena suatu waktu Linan pasti akan mengusik mereka. Kemudian Linan pun dikeroyok oleh mereka hingga inilah aksinya. Sebenarnya Linan mampu meratakan mereka semua, akan tetapi karena penyakit jantungnya kambuh, Linan pun harus pingsan. Ketika tersadar, Linan sudah dalam kondisi terikat di markas Samsul. Tak lama ia didatangi oleh satu anak buah Samsul yang mengatakan jika tadi siang ia telah menghabisi Kiming putranya Seon. Mendengar hal tersebut, tentu Linan sangat marah dan langsung melakukan hal ini. Setelah itu, Linan dihampiri oleh asasin muda anak buah Samsul. Di sini, asasin muda itu menantang Linan untuk membuktikan siapakah asasin yang paling kuat di antara mereka. Hanya dengan 3 jurus, Linan berhasil menghabisi asasin muda anak buah Samsul tersebut. Kemudian Linan pergi ke rumah Seon sambil membawa jasad Kiming yang telah anak buah Samsul habisi. Seon yang melihat putranya tewas, ia pun tidak bisa menahan tangisannya bahkan sampai terjatuh pingsan. Setelah Kiming dikuburkan, Seon meminta Linan agar membalaskan dendam kepada semua orang yang telah menghabisi putranya, terutama Samsul. Seon berjanji akan memberikan apa saja yang Linan minta, termasuk harga dirinya. Di sini Linan pun berjanji akan membalas mereka semua karena Linan juga sudah menganggap Kiming seperti anaknya sendiri.
Keesokan harinya memperlihatkan Samsul yang terkejut tatkala melihat asasin muda telah Koit dan Linan berhasil kabur. Kemudian Samsul pun langsung mendatangkan asasin wanita bernama Sofia untuk memburu Linan. Diberitahu jika Sofia ini berasal dari daerah lain dan ia mempunyai keahlian hipnotis dari matanya seperti seringgan. 이미 반병신이나 다름없는데 받아들이겠습니다. 제발로 하시면 더 좋고. Tak lama setelah itu, Samsul dimarahi oleh sang hakim akibat telah meninggalkan pekerjaannya sebagai ajudan. Namun Samsul langsung meminta Sofia untuk menghipnotis sang hakim dan inilah hasilnya. 눈이 왜 저래? 아, 씨발 좀 어디 가냐? Malam harinya memperlihatkan Linan yang mendatangi kediaman Samsul untuk membalas dendam. Di sini Linan langsung menghabisi para penjaga di luar dengan sangat brutal. 너무 얼마 버티지 못할 것이다. Sebelum masuk ke dalam, Linan memakan dulu obat sementara dari sang guru supaya penyakit jantungnya tidak kambuh. Setelah itu, Linan langsung menyerang anak buah Samsul yang ada di dalam hingga terjadilah pertarungan satu lawan banyak. Terlihat Linan yang sangat hebat dan ia hampir mampu menumbangkan semua anak buah Samsul. Namun Sofia tidak tinggal diam dan ia pun memakai kekuatan hipnotisnya untuk membangunkan lagi para anak buah Samsul yang sudah tumbang. Linan yang menyadari akan hal itu, ia pun berniat akan menyerang Sofia, namun malah inilah yang terjadi. Meskipun berhasil ditusuk oleh Sofia, Linan masih mencoba bertahan dan balik menyerang Sofia hingga membuatnya koit seketika. Samsul yang melihat itu, ia pun berusaha kabur namun sayang ia dihadang oleh gurunya Linan. Kemudian Samsul berlari ke arah lain namun tiba-tiba ternyata itu adalah Seon. Setelah itu Seon langsung membawa Linan untuk diobati karena Linan terluka cukup parah akibat tusukan Sofia tadi. 1 minggu kemudian memperlihatkan Samsul yang ternyata masih hidup setelah ditusuk oleh Seon. Kemudian Samsul membawa beberapa anak buahnya yang tersisa untuk mendatangi sang guru Linan. Di sini Samsul mengancam akan menghabisi sang guru jika ia tidak memberitahu keberadaan Linan. Pada akhirnya sang guru mengatakan jika Linan dan Seon sekarang tinggal di rumahnya yang baru di tepi pantai. Namun ketika Samsul dan para anak buahnya pergi ke sana, Linan beserta Seon sudah tidak ada. Kemudian tiba-tiba Linan muncul dari belakang dan sekarang kondisinya sudah sehat walafiat. 1 hari sebelumnya ternyata sang guru telah berhasil menemukan tumbuhan langka dan langsung diberikan kepada Linan. Mulai dari sanalah jantung Linan langsung sembuh total berikut dengan luka tusuk dari Sofia. Lalu Samsul hanya bisa meminta ampun dan ia berjanji tidak akan pernah mengganggu Linan dan Seon lagi. Namun Linan yang tidak percaya dengan omong kosong Samsul, ia pun langsung menghabisinya. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.